Assalamualaikum, saya Yupriani Sagala, NPM 18.361. Di sini saya akan memberikan atau memberitahukan bagaimana cara mencari data melalui aplikasi Publish or Perish dan juga Fast Viewers, di mana aplikasi ini berguna untuk pencarian data untuk penulisan karya ilmiah, berupa tema ataupun topiknya. Nah, pertama-tama kita akan, eee, membuka aplikasi Publish or Perish-nya. Nah, tadi saya sudah, mencari data tentang human right, karena kalau divideokan akan lama, durasi videonya, dan, saya mencari sumbernya dari Google Scholar. Kita tuliskan apa, topik yang ingin kita cari, di keyword-nya. Di sini saya mencari topiknya mengenai human right dulu, baru nanti hak asasi manusianya. Nah, maksimum, number of result-nya 1.000 karena saya membutuhkan data 1.000 dan juga, eee, tahunnya saya membutuhkan tahun, dari 5 tahun terakhir, kemudian nanti klik search. Sesudah itu nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada, penulisnya, ada judul jurnal maupun bukunya, ada tahun penerbitnya, ada penerbitnya siapa, dan tipenya, jurnal atau buku. Kemudian nanti save result dan, simpan di result as RIS. Nah, nanti tuliskan nama di sininya, filenya mau apa, misalnya human right. Kemudian nanti klik save. Karena saya sudah menyimpannya, jadi saya tidak perlu menyimpannya kembali. Nah, setelah itu kita buka aplikasi Fast Viewers-nya dan klik create, lalu klik, based on text data. Lalu klik, ini karena kita menyimpannya tadi di RIS, kemudian klik next, kemudian masukkan, data yang tadi kita cari dari Publish or Perish. Tadi saya menamakannya dengan, human right, kemudian klik OK, kemudian next, dan juga next, dan tunggu mengekstrak termnya sampai 100%. Setelah itu klik next. Karena saya membutuhkan data lebih dari 100, maka dari itu occurrence-nya tidak saya kurangi atau saya tambahkan, lalu klik next. Lalu kita klik next, dan kita unchecklist apa yang menurut kita tidak sesuai atau tidak nyambung dengan apa yang kita cari tadi tentang human right. Setelah itu klik finish. Nah, ini adalah, topik-topik atau kata-kata yang sesuai dengan apa yang kita cari tadi tentang human right. Di sini kita dapat melihat satu kata terikat dengan kata yang lainnya, itu berarti satu kata itu nyambung dengan kata yang lainnya, yang sering ditulis berbarengan misalnya. Nah, di sini ada kata yang besar, ada kata yang kecil. Kata yang besar ini menunjukkan banyaknya, eee, penulisan atau, eee, topik yang memang banyak untuk dibicarakan. Nah, di sini saya akan mengambil, topik tentang human right violation atau pelanggaran hak asasi manusia. Bisa kita lihat di sini bahwa, pelanggaran hak asasi manusia di sini berhubungan dengan COVID, di mana, penulisan tentang COVID mungkin akan menarik karena, COVID ini baru-baru terjadi pada baru-baru ini, tahun ini.
Lalu sesudah itu, ada overlay visualization, ini kita dapat melihat tahun berapa sajakah kata-kata ini atau, topik-topik ini, ramai diperbincangkan, seperti misalnya, human right violation ini, mungkin pada tahun 2017 2017-an, lalu kata Covid di sana, kata Covid ini masih berwarna kuning, di mana berarti ini merupakan, kata yang baru atau topik yang baru yang, masih sedikit untuk diperbincangkan pastinya, atau masih sedikit dibuat tentang, penulisan karya ilmiahnya. Lalu di sini ada density visualization, di sini berguna eee, untuk mencari tahu kata apa saja yang banyak dibicarakan. Di sini semakin kuning kata tersebut, berarti semakin banyak dibicarakannya. Nah, ini bisa kita lihat human right violation-nya ini, berwarna kuning, itu berarti kata tersebut banyak diperbincangkan oleh, yang lainnya, dan ini Covid masih hijau, di mana berarti, mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan Covid ini bisa disambungkan menjadi, tema dalam penulisan karya ilmiah saya nanti, dan saya, mendapatkan tema yaitu, eee, pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan Covid-19. Nah, saya mengambil tema tersebut karena menurut saya, selama selama Covid-19 ini banyak sekali terjadi, penolakan rumah sakit eee, atas pasien, terus penanganannya terhadap pasien juga tidak tidak maksimal. Nah, saya berpikir bahwa itu adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia karena, setiap orang itu berhak untuk hidup, juga berhak untuk mendapatkan kesehatan. Jadi saya tertarik untuk mengambil tema tersebut karena menurut saya juga, eee, tema mengenai Covid ini pasti menarik untuk diperbincangkan karena baru-baru terjadi baru-baru ini dan juga mungkin masih sedikit yang menggunakan, kata Covid ini dan human right violation ini untuk dijadikan tema penulisan karya ilmiah. Lalu setelah menggunakan kata, human right itu, kita sekarang mencari mengenai, hak asasi manusia di mana, bahasa Indonesianya dari human right tadi. Kita buka lagi publish or perish-nya. Nah, caranya sama seperti tadi, dengan menggunakan kata human right yang tadi, cuman kita ganti keyword-nya menjadi, eee, hak asasi manusia. Nah, kebetulan saya sudah menyimpan datanya juga tentang hak asasi manusia tadi, jadi saya tidak perlu lagi menyimpannya. Caranya sama seperti tadi, simpannya di, eee, research as RIS. Terus kita kembali lagi mmm, ke publish or perish-nya, ke post viewers-nya, lalu kita create, lalu kita masukkan data yang tadi dengan menggunakan cara yang sama. Nah, bedanya adalah kita masukkannya data mengenai hak asasi manusianya. Kita lihat bagaimana perbedaan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia mengenai hak asasi manusia tersebut. Terus klik next, next, lalu tunggu hingga 100%. Lalu kita klik next. Nah, di sini saya membutuhkan
terms yang sesuai itu lebih, 100 atau lebih, jadi saya kurangi occurrence-nya. Nah, saya jadikan occurrence-nya menjadi 5 dan mendapatkan 128 terms eee, yang memenuhi, data yang tadi. Lalu kita klik next next, dan kita unchecklist lagi apa yang menurut kita tidak nyambung atau tidak sesuai. Lalu kita klik finish. Nah, ini adalah, hasil dari pencarian kata menggunakan bahasa Indonesianya dari human rights, yaitu hak asasi manusia. Kita bisa lihat di sini juga, ada kata human right-nya dan juga, ada kata pelanggaran hak juga sama seperti tadi menggunakan kata bahasa Inggrisnya. Di sini juga ada pelanggaran hak, tapi bedanya di sini tidak ada kata, tentang Covid ya. Jadi pelanggaran hak tidak ada berkaitan dengan, Covid dan juga human right tidak ada berkaitan dengan Covid. Ya, dan di sini human right berkaitan dengan pelanggaran hak juga berkaitan dengan religion. Setelah itu kita lihat overlay-nya. Nah, di sini human right itu berwarna hijau kebiruan, belum terlalu lama juga dibicarakan karena human right pastinya sering sekali untuk dibicarakan karena mungkin tidak akan berhenti untuk dibicarakan. Lalu human right ini tadi kan berkaitan dengan pelanggaran hak berkaitan dengan, religion. Di sini religion sendiri berwarna, biru dan pelanggaran hak berwarna hijau, belum terlalu lama lah untuk dibicarakan. Lalu kita lihat, density-nya, kata apa yang banyak sekali dibicarakan. Di sini yang kuning berarti, banyak dibicarakan dan yang hijau bahkan kebiruan itu berarti, masih sedikit untuk dibicarakan. Religion belum terlalu kuning dan pelanggaran hak di sini masih hijau ya, itu berarti, penulisan karya ilmiah ataupun, bahasan atau topik mengenai pelanggaran hak masih sedikit untuk dibicarakan. Maka dari itu saya mengambil tema untuk kata hak asasi manusia ini dengan, dengan tema, pelanggaran hak asasi manusia terhadap kaum minoritas agama di Indonesia. Karena tadi pelanggaran hak itu berkaitan dengan, religion, karena kita tahu juga Indonesia itu, terdiri dari banyak agama dan mungkin, terjadi, pembeda-bedaan gitu antara agama yang mayoritas dan minoritas dan, itu kan tadi saya carinya di bahasa Indonesia. Jadi saya, eee, khususkan tema tersebut di Indonesia. Jadi tema yang saya ambil untuk kata hak asasi manusia adalah pelanggaran hak asasi manusia terhadap kaum minoritas agama di Indonesia. Hal tersebut saya ambil karena tadi pelanggaran hak masih sedikit dibicarakan di Indonesia dan juga pelanggaran hak itu berkaitan dengan agama dan agama di Indonesia itu banyak. Jadi saya pikir itu menarik untuk dibicarakan. Nah, selesai sudah, tentang cara bagaimana saya mencari data. Tadi sudah saya sebutkan tema-tema yang saya ambil, untuk menggunakan kata hak asasi manusia, saya mengambil tema, eee, pelanggaran hak asasi
pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan COVID-19. Tadi juga alasannya sudah saya sebutkan dan, pada saat menggunakan kata keyword hak asasi manusia, saya mengambil tema, pelanggaran hak terhadap kaum minoritas agama di Indonesia. Saya juga tadi telah menjelaskan alasannya dan menurut saya pelanggaran hak asasi manusia itu, tidak akan selesai untuk diperbincangkan karena hak itu selalu menempel pada manusia dan juga, saya mengambil, topik tentang Covid yang saya dapatkan hanyalah, pada saat saya mencari data, dengan berbahasa Inggris yaitu human right. Jadi saya dapat simpulkan bahwa pada saat menggunakan kata bahasa Indonesia dan pada saat menggunakan kata bahasa Inggris, yaitu human right dan hak asasi manusia, penggunaan kata bahasa Inggris ini lebih banyak, eee, penggunaan dengan bahasa Inggris, data yang saya dapatkan lebih banyak, mungkin karena, sumbernya dari berbagai macam negara dan, eee, banyak dibicarakan di berbagai negara. Dan juga, pelanggaran human right menggunakan bahasa Inggris itu, berkaitan dengan Covid dan, iya tadi, kata yang berkaitan dengan pelanggaran hak juga banyak. Jadi lebih gampang untuk, mencari tema dengan menggunakan bahasa, eee, Inggris. Sedangkan menggunakan bahasa Indonesia itu mungkin karena itu sumbernya dari penulisan Indonesia saja, jadi, eee, kata yang didapatkan itu sedikit dan tadi saya mencari tema, atau topik mengenai pelanggaran hak itu masih, berkaitan dengan kata yang sedikit dan juga, ada kata-kata bahasa Inggrisnya. Mungkin, penulis Indonesia juga banyak menulis tentang pelanggaran hak asasi manusia menggunakan bahasa Inggris, eee Ya, jadi, sekali lagi, saya mengambil tema, hak dengan kata human right itu adalah, eee, pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan COVID-19 dan saya ambil karena, COVID-19 ini baru-baru terjadi dan menarik mungkin untuk dibicarakan karena masih sedikit. Eee, dan juga bahasa Indonesia saya mengambil tema tentang, mmm, pelanggaran hak terhadap kaum minoritas agama di Indonesia. Sekian, eee, cara mencari data menggunakan Publish or Perish dan juga Post Viewers, kiranya, ini berguna bagi saya dan semuanya untuk mencari, tema dan topik dalam penulisan karya ilmiah. Maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.